Bayangkan sejenak setelah sekian lama menunggu, setelah berminggu-minggu, dihujani kabar simpang siur soal rapel dan kenaikan gaji pensiunan. Oh, akhirnya satu pintu besar mulai terbuka. Sebuah selangkah yang selama ini terasa jauh, kini tinggal selangkah lagi. Banyak dari kita mungkin sudah lelah dengan berita yang berubah-ubah. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang masih digodok, ada pula yang berharap, tapi tertekut kecewa karena janji yang belum terbukti. Namun hari ini untuk pertama kalinya, muncul penjelasan yang jauh lebih jelas, lebih terarah. Dablana masa menyentuh inti persoalan dan semuanya berkaitan dengan jadwal resmi rapel gaji pensiunan ASN TNI dan Polri tahun 2025. Jika selama ini pertanyaannya selalu sama, kapan cair, bagaimana mekanismenya, apakah benar akan dirapel, apakah besarannya naik, maka Anda sedang berada pada momen paling tepat karena informasi terbaru yang dibongkar oleh Taspen mulai menyingkap detail yang selama ini ditunggu. Para pensiunan di seluruh Indonesia bukan lagi kabar burung, bukan lagi sekedar prediksi, tapi gambaran nyata yang bisa menjadi pegangan. Anda yang tiap bulan mengatur kebutuhan rumah tangga, yang mengandalkan pencairan pensiun untuk biaya kesehatan, sekolah cucu, atau sekedar menenangkan batin, bahwa hak Anda benar-benar diperhatikan. Hari ini Anda akhirnya mulai melihat titik terang itu. Dalam beberapa hari terakhir, muncul bocoran internal pernyataan resmi dan sinyal kuat dari para pengelola keuangan negara yang menunjukkan bahwa proses penetapan jadwal pencairan rapel bukan lagi wacana di atas kertas. Dan lebih menariknya lagi, Taspen sudah memberi gambaran tahap demi tahap kapan dan bagaimana proses ini akan berjalan. Bukan hanya soal tanggal pencairan, tapi just bagaimana rapel dihitung, siapa saja yang pasti mendapatkannya, serta kenapa proses 2025 ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi jika Anda selama ini menunggu kabar yang bisa membuat Anda benar-benar yakin bahwa hak pensiun yang dijanjikan negara itu akan segera menyentuh rekening Anda, inilah saatnya kita masuk ke fase yang paling menentukan, dan dalam video ini Anda akan mendengar penjelasan lengkapnya, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa menakut-nakuti, hanya fakta terbaru yang akhirnya mulai jelas, dan disinilah semuanya mulai menarik, karena ketika kita berbicara soal rapel pensiun, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar jauh lebih rumit daripada sekadar angka yang dikirim ke rekening. Banyak orang tidak tahu bahwa proses penetapan kenaikan gaji pensiunan itu melibatkan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, BKN hingga Taspen sebagai pelaksana teknis. Masing-masing punya tahapan yang tidak bisa dilewati. Begitu saja, itulah kenapa informasi sering lambat dan kenapa kabar yang beredar kadang saling bertentangan. Tetapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini ada dorongan yang jauh lebih kuat supaya penetapan rapel dilakukan lebih cepat dari biasanya, terutama karena tekanan publik dan kebutuhan ekonomi yang makin nyata, tercesa oleh para pensiunan di seluruh daerah. Bayangkan saja, banyak pensiunan yang sudah pensiun sejak 5N10, bahkan 20 tahun lalu, penghasilan bulanannya tetap segitu-segitu saja, sementara harga kebutuhan pokok naik terus, beras naik, obat naik, biaya rumah sakit naik, dan cucu-cucu semakin besar, yang pastinya butuh biaya tambahan. Dalam kondisi seperti ini, rapel bukan lagi sekedar angka tambahan, tapi bisa menjadi nafas baru bagi banyak keluarga. Dan itulah yang membuat update terbaru dari Taspen terasa begitu penting. Informasi yang mereka sampaikan bukan sekedar bukti bahwa proses sedang berjalan, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa mereka memahami keresahan para pensiunan dan ingin memberikan gambaran nyata tanpa membuat janji kosong. Beberapa hari terakhir, Taspen mulai menjelaskan bagaimana proses verifikasi data pensiunan dilakukan, terutama untuk menghitung rapel agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Banyak orang mungkin belum tahu bahwa setiap tahun jumlah pensiunan terus bertambah, dan data mereka tidak selalu lengkap atau sinkron. Misalnya ada pensiunan yang berpindah alamat, ada yang mengubah rekening bank, ada juga ahli waris yang belum memperbarui data. Setelah pensiunannya meninggal, semua detail kecil seperti ini harus dibereskan dulu sebelum rapel bisa benar-benar disalurkan, dan menurut penuturan pihak internal, inilah tahap yang membuat proses terasa lama dari sudut pandang masyarakat, padahal mereka sedang memastikan semua hak diterima dengan benar, tanpa ada satu pun yang salah tempat. Lalu bagaimana dengan jadwal pencairannya? Nah, disinilah letak
Selangkah lagi yang membuat banyak orang mulai optimis. Taspen menjelaskan bahwa mereka sudah memasuki tahap akhir dari proses perhitungan internal yang biasanya hanya dilakukan setelah pemerintah memberikan kepastian, besarannya dan periode rapel yang akan dicairkan. Tahap akhir ini adalah tahap yang paling krusial, karena jika sudah sampai di sini, berarti tinggal menunggu pengesahan kebijakan dan instruksi teknis, dan pada tahun-tahun sebelumnya, begitu tahap ini selesai, jadwal pencairan biasanya tidak jauh dari waktu pengesahan. Hal inilah yang membuat banyak pensiunan mulai merasakan bahwa 2025 mungkin benar-benar menjadi tahun di mana kejelasan akhirnya datang tanpa harus menunggu terlalu lama. Seperti pengalaman sebelumnya, banyak dari Anda mungkin bertanya, seberapa besar kenaikan yang akan diterima? Berapa bulan rapel yang akan cair? Apakah semuanya akan dapat rapel yang sama? Inilah pertanyaan yang paling sering muncul. Dan meski belum ada pernyataan, angka resmi dari pemerintah, pola dari tahun ke tahun, selalu menunjukkan bahwa perhitungan rapel, inakis pengikti atau radio pensiun terbaru yang disesuaikan. Para ahli mengatakan bahwa jika penyesuaian gaji pokok ASN aktif naik, maka dampaknya juga akan terasa pada pensiunan dengan mengikuti formula tertentu, yang membuat proses perhitungan butuh waktu lebih lama, karena setiap golongan masa kerja dan status pensiun punya nilai yang berbeda-beda, dan Taspen tidak boleh salah menghitung satu pun, karena kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar bagi ribuan pensiunan di seluruh Indonesia. Selain itu, tahun ini, pemerintah juga lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan keuangan negara. Dengan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah berusaha mengelola anggaran secara cermat agar kenaikan pendapatan negara seimbang dengan belanja negara, termasuk belanja pensiun. Tetapi meskipun begitu, tekanan publik yang luar biasa terkait perlunya penyesuaian gaji pensiunan membuat pemerintah terlihat jauh lebih responsif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itulah kenapa, walaupun belum diumumkan secara terbuka, banyak analis memperkirakan bahwa kebijakan resmi tidak akan jauh dari waktu yang sudah dipersiapkan oleh Taspen. Di sisi lain, para pensiunan saat ini juga sudah jauh lebih kritis dan lebih sering mengikuti informasi terbaru melalui media sosial dan berita online. Setiap kali ada bocoran kecil, langsung viral. Setiap kali ada kata sedang dibahas, langsung jadi harapan baru. Tapi di balik semua euforia itu, satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa proses administrasi pensiun bukanlah hal kecil. Taspen misalnya harus memastikan bahwa dana rapel nantinya tidak hanya cair tepat waktu, tetapi juga bisa langsung masuk ke rekening masing-masing pensiunan tanpa hambatan. Ada banyak kejadian di masa lalu ketika pencairan tertunda karena bank penerima mengalami gangguan sistem atau karena data pensiunan belum diperbarui. Maka dari itu, Taspen menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh data penerima sudah akurat. Sebelum jadwal pencairan diumumkan setiap tahun, Taspen melakukan pemadanan data besar-besaran. Dengan dukungan teknologi, mereka memeriksa kembali nomor induk, status hidup, status ahli waris, dan rekening aktif. Jika ada pensiunan yang belum melakukan pembaruan data, kemungkinan besar pencairan rapelnya akan tertunda, meski haknya tetap ada. Karena itu, pesan tersirat dari penjelasan Taspen yang terbaru sebenarnya cukup jelas. Mereka ingin memastikan bahwa ketika pemerintah memberi lampu hijau, mereka bisa langsung mencairkan tanpa harus menunda lagi akibat masalah teknis. Dan kabar baiknya, menurut penjelasan internal, sebagian besar data sudah mencapai tahap finalisasi, yang berarti prosesnya benar-benar sudah sangat dekat. Dengan keputusan akhir ketika berbicara dengan beberapa pensiunan dari berbagai daerah, banyak dari mereka mengaku bahwa yang paling mereka harapkan bukan hanya rapelnya, tetapi kepastian. Mereka ingin informasi yang jelas, terstruktur dan tidak berubah-ubah. Mereka ingin tahu kapan harus bersiap, kapan harus mengecek rekening, dan kapan bisa bernafas lega. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, kepastian adalah hal paling mahal yang bisa diberikan pemerintah, dan itulah kenapa update yang diberikan Taspen membuat banyak orang merasa sedikit lebih tenang, karena untuk pertama kalinya, setelah boleh menunggu, akhirnya muncul gambaran yang benar-benar konkret di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Para pensiunan biasanya mengikuti berita melalui televisi dan portal,
resmi tetapi di daerah pedesaan atau pelosok, banyak pensiunan mengandalkan YouTube untuk mendapatkan informasi terkini. Video-video seperti ini menjadi sumber informasi utama mereka karena pembahasannya lebih sederhana, lebih manusiawi, dan lebih mudah diikuti dibandingkan membaca dokumen resmi pemerintah yang bahasanya rumit. Karena itu sangat penting untuk menjelaskan perkembangan ini dengan cara yang mudah dipahami. Para pensiunan tidak membutuhkan istilah teknis atau angka rumit, mereka hanya ingin tahu kapan cair, bagaimana caranya, apakah mereka termasuk penerima, dan berapa banyak yang akan masuk ke rekening. Selain membahas soal jadwal, ada satu hal lain yang jarang dibicarakan. Secara step kayak bagaimana rapel akan dibayarkan untuk pensiunan janda, duda, dan ahli waris. Banyak keluarga yang mengurus pensiunan yang sudah meninggal sering bingung karena informasi yang mereka dapatkan tidak lengkap. Taspen menjelaskan bahwa rapel tetap akan diberikan kepada ahli waris sah sesuai ketentuan, tetapi data ahli waris tersebut harus benar-benar valid. Jika belum diperbarui, proses pencairan bisa tertunda. Inilah sebabnya beberapa kantor cabang, Taspen beberapa minggu terakhir, terlihat lebih ramai dari biasanya karena banyak keluarga datang untuk memastikan data mereka benar sebelum rapel dicairkan. Dalam proses panjang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa emosi para pensiunan bercampur aduk. Ada yang berharap besar, ada yang pasrah. Ada yang khawatir jadwal kembali mundur, seperti yang sering terjadi di masa lalu. Tetapi berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, pihak-pihak terkait tahun ini lebih terbuka dalam memberikan update. Ketika ada progres, mereka menyampaikan. Ketika ada penyesuaian, mereka juga menginformasikan, bahkan meski tidak menyebutkan tanggal pasti, mereka memberikan sinyal kuat bahwa pencairan rapel tidak lagi berada di tahap rencana, melainkan sudah masuk ke tahap persiapan akhir. Semua sinyal ini menunjukkan satu hal, proses menuju pencairan benar-benar tinggal. Selangkah lagi, mungkin bukan besok, mungkin bukan lusa, tetapi bukan lagi hitungan bulan seperti sebelumnya. Para pensiunan sekarang hanya menunggu satu langkah administratif terakhir sebelum semuanya diumumkan secara resmi, dan jika mengikuti pola tahunan, pengumuman resmi biasanya disampaikan tidak lama setelah proses perhitungan dan sinkronisasi data selesai. Artinya para pensiunan harus benar-benar siap menerima kabar besar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dengan semua informasi ini, satu hal menjadi jelas. Hak pensiun bukanlah hadiah, tetapi kewajiban negara, dan 2025 tampaknya menjadi tahun di mana kewajiban itu semakin diperhatikan. Pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun sebagai ASN, guru tenaga kesehatan, aparat atau anggota TNI Polri, berhak mendapatkan kehidupan yang stabil setelah masa tugas mereka selesai. Dan ketika rapat cair nanti, itu bukan sekedar uang tambahan, tetapi pengakuan atas pengabdian mereka